Jumpa lagi teman-teman sekalian. Tentunya harapan saya semuanya sehat ya. Baik, diskusi kali ini juga menjawab beberapa pertanyaan follower adalah tentang tekanan darah tinggi ya. Secara umum sudah diketahui bahwa faktor risiko untuk hipertensi atau darah tinggi itu adalah menyangkut etnis tertentu, kemudian usia lanjut, kemudian obesitas, physical inactivity, orang yang secara fisik tidak aktif ya, couch potato syndrome, pokoknya jarang berolahraga, dan yang paling penting stres. Apakah pertanyaannya vitamin D punya peranan dalam terjadinya hipertensi? Jadi sudah banyak bukti-bukti yang menghubungkan defisiensi vitamin D dengan hipertensi. Ya, Rostan, R-O-S-T-A-N-D, Rostan di dalam jurnal Hypertension tahun 1997 menyatakan bahwa tekanan darah sangat berhubungan dengan lokasi si pasien berada, jauhnya dari khatulistiwa, dari ekuator ya. Jadi makin jauh Anda tinggalnya dari khatulistiwa ya, makin sedikit vitamin D Anda yang Anda dapatkan dari matahari, dan akhirnya makin tinggi tekanan darah Anda. Cooper di Journal of Hypertension 1994 menyelidiki perbedaan tekanan darah pada orang-orang dengan African origins yang asalnya atau nenek moyangnya adalah Afrika ya, yang sekarang tinggal di berbagai tempat di seluruh dunia. Dia menemukan bahwa tekanan darah pada orang-orang yang etnisnya sama ini adalah tekanan darahnya lebih tinggi pada orang-orang yang tinggalnya di daerah yang lebih ke utara daripada mereka-mereka yang tinggal dekat pada khatulistiwa. Woodhouse dan teman-teman juga di Journal of Hypertension 1993 menyelidiki tekanan darah, variasi tekanan darah pada musim-musim tertentu. Mereka menemukan bahwa orang yang tinggal di area yang sama mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi selama musim dingin apabila dibandingkan dengan musim panas ya. Jadi vitamin D yang didapat dari sinar matahari tentunya sangat berkurang pada saat winter atau musim dingin. Foreman dan kawan-kawan di Jurnal Hypertension 2007 dan Scrag dan kawan-kawan di American Journal of Hypertension 2007 juga. Ini adalah studi dalam skala besar di Amerika, di USA, di mana kadar vitamin D diukur pada ribuan laki-laki dan wanita. Defisiensi vitamin D ditemukan sebagai faktor risiko yang penting untuk terjadinya tekanan darah tinggi. Jadi bagaimana pertanyaannya, defisiensi vitamin D menyebabkan hypertension? Pada kebanyakan orang, hipertensi ini terjadi karena melalui 3 mekanisme ya. Satu, overstimulation, jadi stimulasi berlebih dari suatu sistem spesial di dalam tubuh kita, yaitu RAAS, renin angiotensin aldosterone system. Yang kedua, insulin resistance, dan yang ketiga adalah stres melalui mind body connection, jadi koneksi pikiran dan tubuh ya. Baik, satu yaitu RAAS. Renin ini adalah suatu bahan kimia di dalam badan kita yang merangsang terjadinya produksi bahan kimia lain, yaitu disebut angiotensin.
Angiotensin inilah yang meningkatkan tekanan darah. Juga angiotensin ini merangsang timbulnya zat kimia lain yang kita sebut aldosteron yang lebih lagi meningkatkan tekanan darah. Jadi angiotensin dan aldosteron sama-sama meningkatkan tekanan darah. Aldosteron juga mengurangi jumlah kalium di dalam darah. Penelitian ilmiah sudah menunjukkan secara jelas bahwa vitamin D itu menghambat sistem RAAS ini dengan cara menghambat renin. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D mengakibatkan aktivasi daripada RAAS yang akhirnya menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah insulin resistance. Insulin adalah suatu hormon yang dibentuk oleh sel khusus di pankreas, ya. Kemudian masuk ke dalam aliran darah dan melakukan efeknya pada bermacam-macam organ dalam tubuh kita. Jadi karena berbagai macam alasan, sel-sel di otot, lemak, dan liver itu menjadi resisten. Jadi tidak mempan lagi terhadap kerja insulin. Inilah yang disebut insulin resistance. Jadi sebagai respons dari insulin resistance, karena insulinnya tidak memberikan efek yang diharapkan, pankreas kita ini akan memproduksi lebih banyak lagi insulin, ya. Jadi akhirnya jumlah besar insulin ini akan menyebabkan retention of salt and water. Jadi akan menahan garam dan air oleh ginjal kita, dan akibatnya tekanan darah Anda akan naik. Jadi vitamin D sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan mengurangi insulin resistance. Jadi orang-orang dengan defisiensi vitamin D tidak mempunyai efek yang menguntungkan ini, dan akhirnya insulin resistance mereka menjadi bertambah buruk, menyebabkan kenaikan di tekanan darah. Seperti kita tahu, insulin resistance ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Defisiensi vitamin D hanyalah salah satu dari faktor-faktor ini. Jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan insulin resistance adalah ada faktor genetika, obesitas, physical inactivity, usia lanjut, dan stres. Jadi harap diketahui bahwa insulin resistance tidak hanya menyebabkan tekanan darah tinggi, tapi juga menyebabkan manifestasi lain seperti HDL yang rendah. HDL kita tahu adalah kolesterol baik, ya. Prediabetes, diabetes, penyakit jantung, stroke, PCOS, polycystic ovary syndrome, dan fatty liver. Nah, hal ketiga adalah stres melalui koneksi pikiran dan badan, ya, mind and body connection. Jadi tekanan darah Anda itu juga di bawah kontrol dari otak Anda melalui mind and body connection. Inilah sebabnya bagaimana stres bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi koneksi hubungan antara stres dan tekanan darah tinggi ini sekarang sudah jelas-jelas diketahui dan diterima. Jadi ada bukti-bukti bahwa vitamin D ini bisa mengurangi tekanan darah. Jadi begitu ahli-ahli sudah jelas-jelas mengetahui hubungan antara defisiensi vitamin D dan tekanan darah, mereka kemudian ingin melihat apakah tekanan darah ini bisa betul-betul dikurangi dengan suplementasi vitamin D. Pfeiffer dan kawan-kawan di Journal of Clinical Endocrinology tahun 2001 memberikan 800 IU setiap hari untuk 6 minggu yang diberikan kepada wanita tua dengan vitamin D deficiency. Ingat ya, ini tahun 2001. Jadi makanya kita lihat dosis yang dipakai itu baru 800 IU, ya.
Tapi kesimpulannya adalah mereka menemukan bahwa dengan dosis yang hanya 800 IU, vitamin D supplementation itu menyebabkan penurunan tekanan darah sampai 9%. Ya, padahal cuma 800 IU ya. Krauss dan kawan-kawan di jurnal Lancet 1998, pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang ringan dibagi secara random untuk menerima menerima penyinaran ultraviolet B atau ultraviolet A. Bagaimana caranya? Dari lampu ultraviolet ya. Selama 3 kali seminggu sepanjang 6 minggu ya. Jadi ternyata kesimpulannya, jadi exposure pada kulit akibat ultraviolet B, hanya ultraviolet B ya, ternyata memproduksi vitamin D dan tidak ultraviolet A yang dihasilkan juga dari lampu itu. Jadi akibatnya kadar darah vitamin D pada pasien-pasien yang diberikan ultraviolet B itu ternyata naik kadar vitamin D-nya sampai 162%. Dan pada pasien-pasien ini tekanan darahnya turun sebanyak 6 mm Hg. Sementara pada grup yang menerima ultraviolet A tidak ada perubahan pada tekanan darahnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah vitamin D ini bisa digunakan sebagai add-on, sebagai tambahan dalam pengobatan hipertensi. Jadi ada Chen dan kawan-kawan di Cina pada jurnal Atherosclerosis 2014 ya. Jadi pasien-pasien yang sudah diberikan obat tekanan darah tinggi kemudian dibagi lagi diberikan vitamin D dan grup lain diberikan placebo. Masing-masing 63 pasien pada tiap grup, dibagi 2 grup ya. Dan pada akhir bulan ke-6 ternyata disimpulkan vitamin D menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan ya dibanding placebo. Vitamin D itu sebenarnya adalah natural anti-hypertensive agent. Jadi suatu obat atau zat yang bersifat anti hipertensi secara natural ya. Jadi dikatakan ini relatif murah, aman, dan bukan hanya menurunkan tekanan darah, tapi punya banyak sekali manfaat dalam bidang kesehatan. Jadi sayangnya masih banyak tenaga kesehatan tidak sadar mengenai fakta ini dan tidak memasukkan vitamin D dalam cara mereka mengobati hipertensi. Jadi banyak malah pasien-pasien diberikan saja obat-obat yang mahal yang mempunyai macam-macam side effect ya. Kebanyakan bahkan obat-obat ini tidak mengobati akar permasalahan dari hipertensinya. Dan akibatnya hanya persoalan waktu saja, cepat atau lambat, pasien-pasien ini akan membutuhkan lebih banyak obat untuk mengontrol tekanan darahnya. Jadi banyak pasien akhirnya mendapat 2 atau 3, bahkan kadang-kadang lebih dari 3 obat-obatan kombinasi jadi ya, untuk mengontrol, mengendalikan tekanan darahnya. Saya sebenarnya tidak anti terhadap penggunaan obat-obatan. Kan saya seorang dokter, ya, masih seorang dokter. Tetapi saya juga mau mengajak semua pihak untuk masuk lebih dalam, berpikir lebih dalam, mendidik pasien-pasien tentang akar permasalahan yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang sebenarnya sudah dibuktikan bahwa itu kebanyakan adalah karena our modern lifestyle. Jadi gaya hidup modern kita ya. Jadi tujuan saya adalah menuntun mereka ke arah perubahan gaya hidup ya. Apa saja itu, termasuk weight loss. Jadi Anda tidak boleh obes ya. Harus ada pengurangan berat badan, harus ada physical activity, dan harus ada stress management. Dan juga saya membagikan
pengetahuan tentang betapa pentingnya vitamin D dan betapa pentingnya penggunaan dosis yang tepat. Karena dengan approach ini, kebanyakan orang akan bisa mengendalikan hipertensinya dengan harapan hanya menggunakan satu macam jenis obat saja. Bahkan kadang-kadang kita berharap dosisnya rendah, kecil, dan akhirnya tentunya kita berharap semua obat-obat hipertensinya bisa berhenti dan tidak digunakan lagi karena tekanan darahnya sudah baik dan tidak memerlukan obat tambahan. Demikian harapan saya, tentunya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.